Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Yang nanti kita akan mempelajari bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan program linier. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Silakan Mas Iqbal sebagai ketua kelas berdoa bersama dengan teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ingat misi dari SMA Negeri 1 Rembang. Masih ingat ya? SMA Negeri 1 Rembang berjati diri dan maju dalam prestasi. Bareng-bareng ya? Oke, izin share screen Bu Ulfa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah daerah penyelesaian dalam permasalahan program linier. Penyambung yang seminggu lalu di pertemuan sebelumnya kita adalah menyusun model matematika dalam permasalahan program linier, karena proses dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier itu adalah menentukan model matematika, kemudian adalah menentukan daerah penyelesaian dalam permasalahan program linier. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik dapat menemukan langkah-langkah atau tahapan menggambar sketsa grafik daerah penyelesaian pada permasalahan program linier. Kemudian peserta didik dapat memprediksi daerah penyelesaian pada permasalahan program linier. Minggu lalu Bu Ulfa sudah menyampaikan kalau misalnya kalian diminta untuk download aplikasi GeoGebra. Sudah di-download semuanya untuk aplikasinya? Sudah. Dari cek kehadiran peserta yang ada di Jimit ini, Bu Ulfa lihat sudah ada 20 peserta, berarti semua peserta hari ini hadir. Alhamdulillah. Apakah kalian mengingat definisi dari pertidaksamaan linier dua variabel? Ada yang masih mengingat ini? Pertidaksamaan linier dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1. Ya. Untuk LKPD-nya kemarin sudah di-download dari Schoology? Sudah. Untuk bahan ajarnya juga sudah di-download? Sekarang, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama? Mencari titik potong terhadap membuat grafik. Terus membuat garisnya, Terus uji titik terus mengarsir daerah yang bukan hasil penyelesaian. Oke. Ini dari LKPD kalian yang sudah kalian lihat kemarin dari LKPD 1, atau ada kelompok yang mau menyajikan LKPD-nya? Dari mulai model matematika lagi, Bu. Iya dong, tulis. Masih ingat nggak, Pak, ini model matematikanya bagaimana? Ya, yang 2x plus y kurang dari sama dengan 80. Terus? X plus 3y kurang dari sama dengan 200. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke. Terus kemudian fungsi tujuannya kemarin ada nggak? Ada fx, y sama dengan 600.000 x plus 750.000 y. Oke, silakan dijelaskan bagaimana kamu menggambar itu. Kan itu dicari titik potongnya dulu. Terus kemudian saya mengambil uji titik yang 10,10, Bu. Betul. Berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Ada yang sudah mencoba pakai GeoGebra belum? Sudah coba. Oke, ayo Rizky Nuha, sajikan share screen Rizky Nuha pakai GeoGebramu. Di situ pakainya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan Rizky Nuha? Ini saya balik biar Dibalik. Kenapa kamu pakainya dibalik? Biar ininya kelihatan putih. Oke, berarti Rizky Nuha di sini di HP-nya adalah daerah yang bersih.
Ya. Ya, kalau misalnya dibuat normal, Nang, coba. Ini berarti daerah penyelesaiannya yang mana arsirannya, ha? Ini. Oke. Yang lainnya bagaimana? Yang sudah mencoba? 0. Sehingga di sini diperoleh DHP-nya adalah daerah yang satu-satunya berwarna di sini, ya. Sama tidak tadi Rizky Nuha dengan punyamu yang diarsir beberapa tadi? Ya, sama. Sama, ya. Jadi bedanya di sini kalau yang disajikan Adis ini adalah daerah penyelesaian yang diarsir satu kali, ya, karena dia merupakan irisan dari beberapa pertidaksamaan. Sedangkan tadi Rizky Nuha dengan menginput beberapa pertidaksamaan, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang lebih sering diarsir. Iva tadi menyajikan dengan cara manual, hasilnya sama nggak, Fa? Seperti ini, Fa? Daerah penyelesaiannya sama, ya. Jadi baik secara manual maupun menggunakan aplikasi GeoGebra, ternyata hasilnya juga sama. Sekarang lanjut ke permasalahan kedua. Oke, Iva sudah ditulis belum, Pak? Sudah diarak-arak belum? Sudah, Bu. Sudah. Tampilkan, Pak? Iya. Sudah? Model matematikanya bagaimana, Pak? Pemisalannya? X-nya banyaknya apel sama Y-nya banyaknya pisang. Terus model matematikanya 30.000 X plus 15.000 Y kurang dari sama dengan 900.000. Saya sederhanakan jadi 2X plus Y kurang dari 60. Kemudian yang kedua X plus Y kurang dari sama dengan 40. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, terus sesudah model matematikanya? Menentukan titik potong. Nah, menentukan titik potong yang pertama itu yang persamaan pertama ketemunya 0,60 dan 30,0. Yang persamaan kedua 0,40 dan 40,0 Oke, 0,40 dan 40,0. Dan tidak lupa di situ ada X lebih dari sama dengan 0, okay? Terus kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana, Pak? Yang bersih. Yang bersih. Kalau misalnya ini saya tanyakan lagi, daerah penyelesaian ini berbentuk apa, Cah? Kalian kira-kira tahu nggak? Daerah penyelesaiannya ini berbentuk daerah apa? Segi 4. Segi 4, betul. Jadi sama nggak kayak punyanya Iva? Sama. Sama, oke. Jadi kalian bisa membandingkan antara penyelesaian menggunakan cara manual maupun menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk daerah penyelesaian program linier itu sama. Dari masalah 1 dan masalah 2 ada pertanyaan. Lalu itu kan kalian sudah buat masing-masing kelompok itu adalah bentuk model matematika dari permasalahan yang sudah kalian buat. Nah, yuk model matematikanya berarti bagaimana? X plus Y kurang dari sama dengan 600. 5.500 X ditambah 4.500 Y kurang dari sama dengan 600.000. Oke, kurang dari sama dengan 600.000 disimplifikasi jadinya 11X plus 9Y kurang dari sama dengan 1.200. Oke, 1.200. Terus X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk daerah penyelesaiannya? Yuk, kelompok siapa dulu ini yang mau menyajikan? Oke, Nurfi. Ya, oke, sudah terlihat. Di situ Lutfi langsung pakai, Nurfi langsung pakai irisannya ya? Iya, Bu. Iya, bentuk daerah penyelesaiannya apa, Nurfi? Segitiga. Segitiga. Oke, Nurfi, bagaimana kelompok 3 yang sudah punya soalnya? Kira-kira daerah penyelesaiannya ini betul apa tidak? Iya, betul. Oke, betul. Sama kita berarti bisa menyimpulkan kembali bagaimana langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian program linier 2 variabel. Mencari model matematikanya dulu. Terus
menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, menggambar grafiknya, uji titik yang tidak dilewati garis, Ya, menggambar daerahnya, daerah penyelesaian di iya, arsip. daerah yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih. Yang fluin sama fluon itu, Bu. Iya, betul, Fa? Iya, Bu. 2X plus Y lebih dari sama dengan 12. 5X plus 8Y lebih dari sama dengan 74. X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Terus? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ada yang mau buat daerah penyelesaiannya menggunakan GeoGebra? Saya ya, Bu. Oke, Iva. Ayo, Fa. Sekalian langsung ditampilkan aja, Fa. Ya, Bu. Ya, berarti daerah yang di arsip itu ya? Ya. Iya, jadi karena memang pertidaksamaannya di situ cukup banyak, ada 5, maka ada beberapa garis, di situ ada 5 garis, dan kemudian daerah penyelesaiannya di situ sudah ditampilkan oleh Iva adalah daerah yang berwarna. Kalau pakai GeoGebra, di situ Iva sudah menggunakan gabungan, ya, irisan dari beberapa pertidaksamaan. Jadi ada bedanya. Kalau yang masalah maksimum itu nanti adalah daerah penyelesaiannya cenderung di bawah grafik. Kalau untuk yang masalah minimum, daerah penyelesaiannya itu adalah di atas grafik. Berarti kita bisa memprediksinya untuk itu. Oke, thank you ya, Pak. Mengerjakan kuisnya di psikologi sudah Bu Ulfa buat linear. Bu Ulfa tunggu jawabannya nanti sampai pukul 4 sore ini. Bisa dimulai dari setelah pembelajaran hari ini berakhir, ya. Terus kemudian hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian program linear. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan daerah penyelesaian program linear itu adalah menggambar masing-masing grafik pertidaksamaannya, ya. Sebelum menggambar grafiknya, ketika permasalahan itu adalah permasalahan kontekstual, maka harus dibuat model matematikanya dulu, baru kita menggambar masing-masing grafiknya, ya. Terus kemudian setelah kita menggambar grafiknya, maka kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Tandai daerah penyelesaiannya yang mana saja. Ada 2 cara untuk menandai DHP. Yang merupakan daerah arsiran itu DHP-nya, atau DHP itu adalah daerah yang bersih. Kalau menggambar manual, kesepakatan kita adalah DHP-nya adalah daerah yang bersih. Akan tetapi ketika menggunakan aplikasi GeoGebra, DHP-nya adalah daerah yang diarsip, gitu ya. Pertemuan yang berikutnya itu kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan program linear 2 variabel. Model matematikanya sudah dapat, daerah penyelesaiannya sudah bisa. Kita lanjutkan yang terakhir itu adalah menentukan nilai optimumnya. Kemarin Bu Ulfa menyampaikan kalau nilai optimum itu ada nilai optimum berupa apa saja? Maksimum dan minimum. Betul. Terus kemudian tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, supaya kita di pembelajaran berikutnya akan tampil lebih prima. Dan karena marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Bu Ulfa ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.